Di sini saya dan teman-teman akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang manajemen JIS. Di samping saya ada teman saya yaitu Prof. Dr. Rizky Agung Maulana yang akan memaparkan sebuah materi tentang manajemen JIS. Apa sih yang Anda ketahui tentang manajemen JIS? Manajemen JIS adalah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan ketiganya adalah bentuk ibadah dari agama Islam yang merupakan penyisian harta kita untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Apa sih pengertian dari zakat? Mungkin Mas bisa jelaskan? Zakat adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim di mana yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Oke. Apa sih itu pengertian dari nisab dan haul? Nisab sendiri adalah batasan yang tertentu yang sudah dicantumkan, dan untuk haul sendiri itu sudah mencapai 1 tahun, dalam hitungan 1 tahun. Dari zakat, infak, sedekah, Anda sudah menjelaskan tentang zakat. Untuk sekarang Anda bisa jelaskan apa sih pengertian dari infak dan sedekah? Pengertian infak dan sedekah itu sebenarnya hampir sama, namun niatnya berbeda. Yang infak adalah pemberian harta kita secara sukarela, dan sedekah itu sama dan tanpa ada waktu atau batasan tertentu dalam mengeluarkan zakat atau sedekah. Namun dalam sedekah itu terdapat niat yang sangat beda untuk mencari atau mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari JIS adalah Sponsor dulu guys. Kesimpulan dari JIS adalah zakat, infak, sedekah ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu saling membantu sesama orang, seorang muslim maupun non-muslim, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terdapat perbedaan yang mendasar. Selanjutnya tujuan dari zakat, infak, sedekah. Secara umum tujuan yang dimiliki dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah ialah berupa keadilan sosial ekonomi yang merata. Selain itu juga terdapat tujuan ialah dalam pembayaran zakat, infak, sedekah, yaitu satu, memurnikan atau mensucikan harta kekayaan serta jiwa seorang zaki. Yang kedua, memperluas persaudaraan antara umat muslim dengan orang-orang lainnya. Yang ketiga, menghilangkan sifat keserakahan. Yang kelima, meninggikan derajat seorang fakir dan miskin. Yang keenam, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial yang dimiliki setiap individu. Dan terakhir, zakat, infak, sedekah merupakan bukti rasa syukur terhadap limpahnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat memang seharusnya dapat digunakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan diperuntukkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan cara saling membantu ke mereka yang saling membutuhkan. Branding lembaga JIS via media sosial. Branding merupakan proses membangun identitas dan citra yang kuat atas suatu produk atau organisasi di mata konsumen. Dalam konteks JIS, branding berkaitan dengan bagaimana lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah membentuk persepsi positif di masyarakat sehingga mereka merasa terdorong untuk berpartisipasi
melalui lembaga tersebut. Penggunaan media sosial membantu dalam membangun citra positif dengan berbagai konten kreatif yang informatif. Manfaat media sosial dalam branding ZIS. Kemampuannya untuk menjangkau audiens yang sangat luas, platform seperti Facebook dan Instagram memungkinkan lembaga pengelola ZIS untuk berkomunikasi dengan calon donatur di seluruh dunia. Selanjutnya, media sosial memungkinkan lembaga ZIS untuk membuat konten yang interaktif dan menarik perhatian. Video inspiratif, testimoni dari penerima manfaat adalah contoh bagaimana media sosial bisa digunakan untuk menyampaikan pesan ZIS dan dapat lebih mengundang partisipasi. Manfaat selanjutnya yaitu melalui media sosial, lembaga pengelola ZIS dapat menyebarluaskan informasi terkait regulasi zakat, manfaat infak, dan sedekah, serta laporan transparansi penggunaan dana. Edukasi yang dilakukan melalui artikel pendek atau video memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang urgensi ZIS. Selanjutnya, media sosial memungkinkan lembaga untuk membangun kepercayaan dengan melaporkan kegiatan pengelolaan ZIS secara real-time. Foto atau video dokumentasi dari program-program distribusi dapat meningkatkan transparansi lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu strategi branding ZIS di media sosial. Strategi yang pertama yaitu pemilihan platform yang tepat. Berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda. Memilih platform yang sesuai dapat meningkatkan jangkauan dan dampak pesan yang disampaikan. Yang kedua, konten yang menarik dan edukatif. Membuat konten yang informatif dan inspiratif tentang manfaat ZIS dapat menarik perhatian masyarakat. Penggunaan infografis, video, dan testimoni penerima manfaat dapat meningkatkan keterlibatan audiens. Yang ketiga yaitu interaksi dengan audiens. Membangun hubungan yang baik dengan audiens melalui tanggapan terhadap komentar dan pesan langsung sangat penting. Interaksi yang positif dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas donatur. Yang keempat, kolaborasi dengan influencer. Bermitra dengan influencer yang memiliki audiens yang relevan dapat membantu memperluas jangkauan dan memberikan kredibilitas pada lembaga ZIS. Yang terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi. Melakukan analisis terhadap data, engagement, dan konversi dapat membantu menilai efektivitas strategi branding yang diterapkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Manajemen pemasaran zakat infak sedekah. Manajemen pemasaran adalah pengelolaan dalam penjualan program atau produk sebagai hasil dari strategi yang dibuat oleh lembaga. Manajemen pemasaran pada lembaga zakat tidak boleh dilewatkan begitu saja, karena manajemen pemasaran merupakan bagian penting dan harus dilakukan oleh perusahaan. Dalam pengelolaan zakat, manajemen pemasaran penting untuk menentukan strategi pemasaran produk dan jasa dari lembaga tersebut. Penentuan strategi dan pengelolaan pemasaran yang tepat akan menimbulkan kepuasan pelanggan. Para pelanggan yang dimaksud di sini yaitu para muzaki dan munfik. Mereka adalah orang yang membayar zakat dan yang membayar infak di lembaga tersebut. Kepuasan yang didapat para donatur memotivasi mereka untuk loyal kepada lembaga dan kemudian menjadi pemantik muzaki atau munfik lainnya untuk memberikan donasinya melalui lembaga tersebut. Beberapa kunci konsep manajemen pemasaran adalah manajemen pengelolaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan para pasar serta tujuan yang memuaskan kebutuhan secara efektif dan efisien. Lembaga amil zakat adalah organisasi non-profit yang bekerja sangat memperhatikan hal ini. Tidak hanya menerima dan menyalurkan dana zakat infak sedekah yang diterima dari muzaki dan diberikan secara langsung kepada mustahik, tetapi dengan menciptakan konsep pemasaran dan menerapkan konsep pemasaran yang baik agar dana zakat infak sedekah dapat tersampaikan tepat sasaran sesuai kebutuhan para mustahik. Lembaga amil zakat juga harus dapat menyiapkan alat komunikasi pemasaran sehingga dapat bekerja sama dan saling mendukung, sehingga dapat saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Situasional yang berubah membutuhkan pengamatan dan analisis yang cermat agar sebuah organisasi zakat dapat menentukan kebutuhan para mustahik yang pada akhirnya akan merumuskan strategi yang tepat. Suatu strategi digunakan untuk mengatur kebutuhan perusahaan sesuai dengan tujuannya. Tujuan lembaga terdapat pada visi dan misi. Strategi yang direncanakan harus dibuat untuk jangka panjang. Perusahaan juga mendemonstrasikan taktik operasionalnya. Yang kedua, permintaan pasar. Tuntutan pasar menjadi acuan bagi lembaga zakat dalam menjalankan program kerja yang sudah disetujui sebelumnya. Keinginan masyarakat dapat dijadikan sebagai bumbu penyedap bagi lembaga zakat karena lembaga tersebut menganggap memiliki kemampuan nyata untuk menjalankan program dengan baik dan dapat memenuhi keinginan para mustahik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Kondisi yang dianggap puas adalah orang-orang yang
yang kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Jika kedua hal ini dipahami, maka dampak positifnya adalah mereka dapat mengubah situasi hubungan mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan memahami pasar atau kepuasan pelanggan, mungkin bagi muzaki untuk lebih sering memberikan donasi kepada lembaga zakat, sedangkan bagi mustahik mereka akan terpacu untuk mengubah status sosial dan ekonominya agar bisa menjadi muzaki dan berkontribusi bagi lembaga tersebut. Karena tentunya kepuasan pelanggan akan memberikan dampak pada loyalitas pelanggan. Audio Jungle.